Besem Haab Wehaben Werwah HaKodesh Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu. Ada segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Ada segala karya Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan kami, menebus dosa kami, mengampuni kami, dan memberikan kami harapan yang baru, hidup yang kekal yang Kau janjikan bagi kami. Karena Engkau sendiri hidup di dalam kehidupan ini. Untuk itu kami mau menaikkan pujian kami, ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan kami, di hadirat Tuhan yang telah turun di tengah-tengah ibadah kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya, mengurapinya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat 16. Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai 16 kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya akan awali ayat yang pertama, jemaat kedua dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 16. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah Dia. Ayat 2. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan Dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa Dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkotakan duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Dia, berteriaklah mereka, "Salibkan Dia, salibkan Dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil Dia dan salibkan Dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Tuhan." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawaban kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan Dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litrostos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu."
Maka berteriaklah mereka, enyahkanlah dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Menarik sekali setiap ada sidang pengadilan di tengah dunia ini dan kita melihat, memperhatikan, menyimak, menonton dan kita lihat di pengadilan itu kadang-kadang kelihatan betul ketidakadilannya dan juga kadang-kadang semacam satu sandiwara dan terus-menerus seperti itu. Tetapi yang menarik sekali pada waktu Yesus di pengadilan, Yesus diadili, Yesus ditangkap di Taman Getsemani, lalu dibawa kepada Pilatus dan juga dibawa kepada Kayafas yang pada waktu itu Hanas adalah mertua daripada Kayafas. Dan seterusnya sampai dia disalibkan. Kalau saudara perhatikan dari ayat yang pertama tadi kita simak dengan baik. Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia, menampar dia, menyiksa dia. Sebetulnya belum putus pengadilan, tapi sudah dilakukan hukuman-hukuman itu kepadanya. Apa maksudnya? Sebetulnya Pilatus bermaksud supaya orang melihat setelah dia berdarah-darah, sakit, dan orang Yahudi merasa kasihan. Jatuh belas kasihannya dan menerima ketika Pilatus membebaskan Yesus. Itu maksud Pilatus. Karena itu Pilatus ketika sedang berusaha seperti itu, berulang kali dia berkatakan, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu kita perhatikan babak yang kedua ketika orang-orang mengolok-olok dia. Ya, ayat yang kedua, menganyam sebuah mahkota duri, menaruh di atas kepalanya, dan mereka memakaikan dia jubah ungu. Salam hai orang Yahudi, lalu mereka menampar mukanya. Ini olok-olokan dan hinaan yang dibuat oleh para prajurit Romawi pada waktu itu. Mereka senang sekali melihat pertunjukan-pertunjukan itu. Tapi mereka tidak menyadari, sekali lagi. Memang peristiwa itu hinaan, olokan, ejekan, siksaan. Tapi kalau kita lihat di balik hinaan dan olok-olokan itu ada penggenapan nubuat. Secara tidak langsung dilakukan oleh mereka. Rencana Tuhan yang besar sedang dilakukan. Jadi terkadang kita sulit dimengerti. Tapi kita belajar dari apa yang terjadi dengan Yesus. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu penderitaan, kesusahan di dalam kehidupan kita. Tapi sesungguhnya Tuhan sedang menggenapi rencananya di dalam hidup kita. Dan ini sulit dimengerti. Tapi inilah yang dialami oleh Yesus. Setiap siksaan, penderitaan, kita selalu berpikir tidak ada sesuatu yang baik dari situ. Tapi nyatanya tidak. Dari pengalaman yang dialami oleh Yesus, kita belajar bahwa Tuhan sedang melakukan, yaitu penggenapan-penggenapan. Mari kita lihat dalam Yesaya 50 ayat yang ke-6. Yesaya 50 ayat yang ke-6.
Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ini sudah dinubuatkan sebelumnya. Karena itu, apa yang dilakukan oleh prajurit-prajurit Romawi ini, dia sedang menggenapi nubuat Yesaya ini. Bahwa inilah Mesias. Untuk menggenapi itu. Di balik peristiwa Yesus ini kita belajar. Kita melihat dalam sisi lain. Ada hal-hal yang tidak enak, menyusahkan, menyedihkan, merugikan, terjadi dalam hidup kita. Tapi sesungguhnya Tuhan sedang melaksanakan rencana yang terindah di dalam kehidupan kita. Kita lihat juga bagaimana yang terjadi di dalam Matius 27 ayat 29 sampai ayat 31. Mereka menganyam sebuah mahkota duri, menaruh di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Lanjutkan ya, ayat yang ke-30. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai orang Yahudi." Ini ejekannya. Mereka senang sekali dengan permainan itu. Tapi mereka tidak menyadari bahwa ini memang raja. Tapi harus lewat itu. Apa tidak ada cara lain? Bagaimana mau cara lain? Ini sudah dinubuatkan. Bahkan pada ayat yang ke-30, coba lanjutkan dari bacaan kita tadi. Ya. Mereka meludahinya, mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Ayat 31. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaian kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Semua olok-olokan ini, semua sandiwara yang dilakukan permainan oleh tentara Romawi adalah penggenapan. Coba kita lihat berapa banyak penggenapan-penggenapan itu terjadi. Ayat yang keempat, kita perhatikan, kita lihat kronologisnya, kita perhatikan. Nanti saya akan memberikan kesimpulannya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu, aku tidak mendapati kesalahan apapun kepadanya." Dia tunjukkan itu. Ayat yang kelima. Lalu Yesus keluar, bermahkota duri, berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Tolong sambung. Lihatlah anak manusia." Kata lihatlah memakai kata idau. Ya. Juga disebut idon. Lihatlah, sadarilah, perhatikanlah, pertimbangkanlah, alamilah. Ini, itu, dia anak manusia. Tanpa sadar. Pilatus berbicara menubuatkan memang inilah anak manusia yang dipersembahkan oleh Bapa kepada kita. Kata demi kata, jangankan peristiwa. Ucapan demi ucapan, semua penuh penggenapan-penggenapan. Dahsyat sekali. Sehingga untuk memfokuskan, Pilatus berkata, "Lihat, ini fokusnya, anak manusia ini." Kita lanjutkan sekarang. Apa yang dilakukan oleh mereka sebagai olok-olokan, hinaan, ejekan. Tapi sebetulnya penggenapan dari semua apa yang dinubuatkan oleh Tuhan. Kita loncat dulu ayat yang ke-13. Ayat 13. Ya. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar. Dan ia mendudukkannya yang tepat.
Sebab kata ia duduk, saudara bingung yang duduk itu siapa? Pilatus atau Yesus? Tapi tidak sebenarnya. Ia mendudukkannya di kursi pengadilan, yaitu Yesus. Ya, di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani disebut Gabata. Saudara mengerti? Meskipun diolok, diejek, menggunakan kata-kata segala sesuatu tadi, dia tanpa sengaja menubuatkan inilah hakim yang akan mengadili kita di pengadilan tahta kemudian. Semua itu. Kayafas bicara, coba kita lihat dulu. Kayafas berbicara. Dalam Yohanes 11 ayat 50 dan 51. Yohanes 11 ayat 50-51. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita dari seluruh bangsa kita ini binasa. Ya, jika coba sekali lagi. Jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Ayat 51. Hal ini dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Jadi sisi ini kita lihat. Permainan-permainan semua tidak luput dari apa yang Tuhan rencanakan. Karena itu saya sangat percaya di dalam hidup kita ini tidak ada sesuatu yang kebetulan. Sekali lagi, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semua terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Ini penting sekali. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Seringkali kita yang bicara kebetulan, bukan kebetulan. Memang begitulah. Coba kita lihat 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai ya dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik maupun jahat. Dia didudukkan di kursi pengadilan. Yang tadi disebutkan Litostrotos, yaitu kursi pengadilan raja, hakim agung yang duduk, kursi itu terdiri dari batu yang kuat, yang kokoh. Kalau saudara baca pada Wahyu dan sebagainya, saudara melihat itu penggenapan terjadi. Jadi begitulah kehidupan yang kita lihat ini. Dan kita lihat, perhatikan ayat 6 dan 7. Kita lihat lagi. Ketika imam-imam kepala dan penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus pada mereka, ambillah dia, salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun dari padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati. Tolong sambung. Sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Tuhan. Saudara mengerti maksudnya? Sering ada orang bertanya, kapan Yesus menyatakan dirinya Tuhan? Itu alasan orang. Yesus dihukum mati disalib bukan karena melanggar hukum Taurat. Bukan karena ajarannya berbeda dengan imam-imam. Karena Yesus menyatakan dirinya sama dengan Tuhan. Pada ayat yang lain. Karena dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Dia harus dihukum mati. Jadi Yesus sudah menyatakan itu. Ada konyol lagi pertanyaan orang lain. Dengan bangga mereka mengatakan, kapan Yesus mengajarkan kepada pengikutnya, ikutlah agama Kristen. Konyol lagi, saudara. Yesus tidak mengajarkan ikutlah agama Kristen. Tapi ikutlah aku. Kita pusatnya bukan pada agama. Kalau agama,
Lihat kemarahan, ayat 6 dan 7. Kemarahan orang beragama. Karena tidak sesuai, tidak sama, berbeda. Mereka marah sekali. Mereka mendengar berulang-ulang, aku tidak mendapati dia kesalahan. Karena dia memang harus mati untuk menebus dosa banyak orang. Amin, saudara. Iblis tidak suka. Maka kisah yang dikatakan saya ingin luruskan. Dan saudara harus bisa menjawab. Oh, bukan Yesus yang disalib. Tapi Yudas Iskariot. Kan kita sering dengar gitu. Yudas. Sebelum saya membahas dari sisi ilahi. Kita bahas dari sudut peristiwa. Apa? Kenapa Yudas? Oh, disamarkan. Yesusnya diambil lalu diganti Yudas. Saya pertanyaan pertama. Sejak kapan Yesus diganti oleh Yudas? Waktu ditangkap di Taman Getsemani? Karena agak malam? Kedua, ketika dia dibawa ke pengadilan? Ya, ketemu Kayafas, imam besar. Dan Hanas memeriksa dia. Masa mereka tidak tahu ini Yudas atau? Ya karena disamarkan, mirip. Oke, kita ikuti. Sejak kapan? Coba urut di sini. Sampai kapan? Yang namanya penyamaran itu ada batas waktu. Tidak mungkin ada penyamaran selamanya. Tidak mungkin. Lanjut coba. Waktu memikul salib. Apa di situ disamarkannya? Apa waktu disalib? Kalau di situ disamarkannya disalib, masa Yudas akan berkata, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yudas itu saudara rada mata duitan. Ketika Yesus dipersembahkan minyak, dia yang protes. Kalau ini dijual untuk orang miskin, kan lebih berguna, kira-kira begitu. Maksudnya kas gereja lebih. Dia tidak melihat. Yudas pasti teriak, bukan aku. Kamu salah orang. Masa ketika dia berdialog dengan penjahat itu, ya, kamu bersama aku di surga. Yakin begitu, Yudas? Orang yang jadi korban akan lebih berteriak-teriak, saudara. Apa dia dibungkam? Dan lanjutkan, coba saudara baca lanjutan. Sejak kapan? Saya bertanya dan mereka tidak bisa jawab. Sejak kapan dia disamarkan? Mati, disalib. Waktu nurunkan siapa? Yusuf Arimatea, anggota Sanhedrin. Nikodemus yang merempah-rempahi dia. Waktu disalib sebelum mati, Yesus sempat berbicara kepada muridnya. Lihatlah, ibu, lihatlah anakmu ini. Kalau itu Yudas, tidak mungkin. Maria, ini salah orang nih. Mana? Kronologisnya di mana bahwa dia bisa digantikan oleh orang lain. Dan dia bangkit. Dia ngaku Yudas. Lalu Yudas yang mana mengembalikan uang dengan imam-imam 30 keping itu? Kalau dia sementara ini sedang disalib. Yudas yang mana gantung diri? Makanya kalau berbicara, itu fakta sejarah. Saudara, Alkitab itu banyak saksi. Pontius Pilatus
pemerintahan Romawi, imam-imam Yahudi. Pada waktu Petrus berkata, dia bangkit. Dia berbicara itu di bait Tuhan. Kalau memang imam-imam kepala itu menyimpan mayatnya, dia akan membawa mayat itu ke bait Tuhan. Nih, yang kau katakan bangkit, ini buktinya. Tapi mereka tidak bisa membuktikan apapun. Waktu Yesus bangkit, kalau itu Yudas, dia akan berkata apa? Hei, mereka keliru. Yang disalib bukan aku loh. Itu. Tidak. Lihatlah tanganku. Lihatlah kakiku. Thomas, tusukkan tanganmu kepadaku. Inilah aku. Kalau mau memalsukan rada cerdas sedikit gitu. Ya. Jadi bagi kita tidak usah kacau, tidak usah panik, tidak usah terlalu dipikirkan. Ya. Kenapa memang hanya Yesus yang disalib? Dari sisi ilahi, masakan Tuhan begitu berspekulasinya untuk menyelamatkan seseorang lalu mengorbankan orang lain. Ya, kira-kira Tuhan model apa ini? Saudara. Tidaklah demikian. Jadi ini sisi-sisi yang perlu kita pelajari. Itulah anugerah yang diberikan. Karya Kristus adalah merupakan anugerah yang besar. Kasih karunia. Anugerah dan kasih karunia bukan bentuk ajaran. Dengar baik-baik. Anugerah dan kasih karunia bukan bentuk ajaran. Anugerah dan kasih karunia bukan rumus. Bukan dogma. Tapi anugerah dan kasih karunia adalah pengalaman. Dan saudara yang menerima anugerah harus betul-betul mengalami dalam hidup kita. Amin. Pengalaman. Bentuk-bentuknya jelas sekali. Sehingga ada usaha Pilatus bermacam-macam. Tapi Yesus bicara dengan Pilatus, tidak ada kuasa yang sanggup menahan kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Jadi, kalau saya lihat semuanya ini, lebih mudah bagi saya untuk percaya bahwa yang disalibkan itu adalah Yesus. Kalau dia digantikan oleh orang lain, terlalu sulit saya untuk berdalih-dalih. Karenanya kita ingin melihat bersama-sama. Lewat semua apa yang dialami oleh Yesus adalah merupakan juga pengalaman di dalam setiap orang percaya. Bahwa Tuhan punya rencana dalam setiap orang percaya di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan punya rencana. Biarlah kita tetap dalam rencana itu. Suka atau duka, ya, diterima atau tidak diterima, rencana Tuhan itu yang terjadi. Hanya terkadang kala kita sulit dimengerti dengan akal budi kita. Karena kita tidak melihat. Sekali lagi tidak melihat apa di balik rencana itu. Seandainya kita bisa melihat, saya ingin tanya, apa yang bisa kita lakukan? Ayo. Apa yang bakal terjadi besok? Ya, seandainya Tuhan tunjukkan pada kita, kita tahu apa yang bakal terjadi besok. Jangankan besok, apa yang bakal terjadi bulan depan?
Saya ingin tanya, hidup kita tenang enggak? Hidup kita tenang tidak? Jangankan bulan besok, seandainya kita tahu tahun depan kita mati. Kita sudah mati duluan dari hari ini. Karena itu Tuhan melarang kita untuk melihat ramalan-ramalan itu. Percayakan dirimu kepada rencana Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup. Seandainya ada takdir katanya. Tuhanku bisa merubah segala takdir. Karena Tuhanku berkuasa. Dan aku tidak hidup oleh takdir. Aku hidup oleh rencana Tuhan. Dan Tuhan itu baik. Amin. Ya, tapi seringkali kita ikut-ikutan bahasa orang lain. Aduh, sudah takdirnya. Gitu. Dan kata takdir seolah-olah tidak bisa dirubah. Tapi bagi orang yang percaya, tidak ada takdir apapun yang tidak bisa dirubah. Semua bisa dirubah. Karena kita tidak hidup oleh garis takdir, suratan tangan. Kita hidup oleh rencana Tuhan. Kita lihat ini semua. Apa yang dialami oleh Yesus. Supaya kita belajar. Kemudian kemuliaannya luar biasa. Yang terjadi. Pada waktu murid-murid melihat Yesus disalib. Kalau murid-murid tahu, itu bukan Yesus loh. Oh pasti mereka senang-senang, oh tidak apa-apa, biar dia kapok gitu ya. Gitu, kira-kira seperti itu. Tidak, mereka sungguh-sungguh bersedih hati, kecewa, putus asa. Kenapa guru mereka yang begitu hebat bisa membuat mujizat yang sangat dahsyat kok mati? Ayo. Kecewa betul. Padahal Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kok dia mati? Pasti kecewa. Saya berpikir di satu sisi begini. Kira-kira kenapa yang menggantikan Yesus itu harus Yudas bukan Petrus gitu. Cerita orang lain gitu saudara. Jadi secara tidak sengaja mereka tahu dalam kisah Alkitab yang mengkhianatinya adalah Yudas. Muridnya kocar-kacir, lari semua. Tapi pada waktu, masih ingat peristiwa dua orang yang perjalanan ke Emmaus? Bercerita semua dengan kekecewaannya. Yesus menghampiri mereka. Catatan sejarah, tolong diingat. Ada penulis sejarah bangsa Yahudi. Ada penulis sejarah bangsa Yahudi. Ada penulis sejarah orang Romawi. Bisa dilihat semua itu dalam sejarah. Ya. Jangan ngomong kalau tidak ada sejarahnya. Penulis sejarah Yahudi yang sangat terkenal bernama Josephus. Saudara bisa beli bukunya. Lewat Amazon pun saudara bisa beli bukunya. Dikatakan pada zaman Pilatus oleh dia di pemerintahan Romawi. Memang ada seorang Yahudi bernama Yesus Kristus disalibkan sampai mati. Ditulis oleh dia sendiri. Disalibkan sampai mati. Lalu dia berkata begini, karena dia bukan orang percaya murid Yesus. Dia berkata begini, mungkin dia Mesias. Mungkin dia Mesias. Tentara Romawi ketika melihat Yesus sudah mati. Bisa berkata, oh sungguh dia ini anak Tuhan.
Jadi semua menjadi saksi. Ada yang saudara harus pelajari baik-baik. Tidak ada mukjizat yang dibuat oleh Yesus secara diam-diam. Semua ada saksi. Nabi lain gak ada saksi. Itu pengalaman spiritual kalau gak ada saksi. Jangankan Nabi, pendeta aja banyak. Tadi malam aku mimpi ke sorga dan ke neraka. Gak ada saksinya. Saudara. Istri yang tidur sebelah pun tidak menyaksikan, saudara. Tapi Yesus semua ada saksi. 5.000 orang dikasih makan. Saksinya banyak. Semua saksinya ada. Semua merasakan. Jadi bagi saya tidak ada keraguan untuk mempercayai apa yang diberitakan oleh Alkitab. Siapa yang dibuat oleh Yesus melakukan mukjizat diam-diam? Semua lihat. Mertua Petrus ya disembuhkan dari sakitnya. Semua lihat karena langsung bisa masak ayam. Semua lihat. Jadi ini penting sekali. Dari sejak mukjizat yang pertama, apa mukjizat yang pertama dibuat oleh Yesus? Mengubah air jadi anggur. Dirasakan airnya, anggurnya oleh orang banyak. Orang banyak berkata, mestinya yang baik duluan, yang belakangan tidak baik. Ini orang ini menyimpan anggur sampai sekarang masih baik. Ada saksinya. Kita perhatikan di situ. Kita melihat itu semua. Jadi saya ingin tegaskan ini. Peristiwa Paskah. Tidak usah ragu, tidak usah takut. Untuk menjawab kritik orang. Bukan kita yang ragu, tidak lagi. Tapi orang lain yang masih ragu-ragu. Bertanya-tanya. Gitu. Bagi saya tidak. Kita harus bisa menjawab fakta sejarah peristiwa dalam kitab suci kami seperti ini. Kesimpulan bahwa kita harus sungguh-sungguh memegang rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Oh iya. Sehingga rencana Tuhan itu kita berjalan dalam rencananya. Saya percaya kalau kita berjalan di situ, maka Tuhan pasti menunjukkan kepada kita di kemudian hari. Kita melihat bahagianya kita. Hanya kita seringkali tidak tahu. Saya kalau melihat tangga yang tinggi, kalau tangga yang tinggi atau yang turun, saya tidak melihat ke atas. Ada beberapa stasiun di Tokyo harus naik tangga karena tidak ada eskalator. Saya sanggup menjalani itu. Karena saya tidak lihat ke atas, lihat ke bawah. Step demi step, step demi step, step. Sudah sampai. Tapi kalau saya lihat ke atas terus, aduh masih sama, masih jauh, masih berat. Nah kita sering salah seperti itu. Jalanin aja hari lepas hari. Tuhan pasti memberkati kita. Amin.